Selamat malam pemirsa, saya Leonard Samosir. Dan saya Mercy Wijaya. Ya, malam ini kita akan mencari tahu bagaimana Perpu Cipta Kerja sejak pemerintah mengumumkan penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja di akhir tahun lalu. Banyak penolakan terjadi, terutama yang dilakukan oleh golongan pekerja. Kita pekerja ya. Betul. Ya. Dan Perpu ini sedianya untuk menyempurnakan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat dan itu diberikan tenggat waktu hingga akhir tahun 2023 ini. Kenapa Perpu Cipta Kerja ini justru terus menolak penuaian dari pekerja? Malam ini kita akan membahasnya, Mercy. Sudah hadir bersama kami di studio Metro TV hari ini ada Pak Ellen Setiadi. Terima kasih Pak Ellen untuk waktunya. Selamat malam, Ellen. Bidang regulasi Kemenko Perekonomian. Sudah hadir juga perwakilan dari pelaku usaha Pak Anton Supit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Terima kasih Pak Anton. Dan perwakilan dari teman-teman pekerja, Ibu Mira Sumirat, Presiden Aspek Indonesia. Dan juga nanti Leo akan bergabung bersama dengan kami, Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Baik, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita bisa menggugat Perpu Cipta Kerja? Itulah economic challenges untuk malam ini. Ya, Leo dan pemirsa, sejak awal Perpu Cipta Kerja ini diterbitkan tanggal 30 Desember 2022 masih mengundang berbagai pertanyaan, Leo. Di antaranya adalah apa urgensi pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja di akhir tahun 2022 kemarin. Karena kalau kita lihat pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD ini memang memenuhi unsur mendesak kegentingan untuk mengantisipasi ekonomi global yang saat ini tidak menentu dan juga ada geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih tidak pasti tahun 2023 ini. Katanya begitu ya? Betul, dikatakan Indonesia berpotensi mengalami ancaman stagflasi, Leo, dan krisis multisektor. Dan untuk menjaga perekonomian maka perlu kepastian hukum sehingga dapat mengejar target investasi 1.400 triliun di tahun 2023. Namun kalau kita lihat sebenarnya ini berbeda dengan optimisme yang biasa digaungkan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5%, Leo, di tahun 2022 dan prediksi tahun 2023 ini masih di kisaran 4,5 sampai 5,3%. Dan kalau berbicara soal investasi, tahun 2022 kemarin melampaui target 1.200 triliun sebelum adanya Perpu Cipta Kerja ini. Tercapai dan terlampaui ya 1.200 triliun. Sehingga kembali dipertanyakan apa urgensi pemerintah untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Selain urgensinya, Leo dan pemirsa, ada substansi yang masih kontroversial, diantaranya adalah dari pasal 88D terkait dengan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Ini menjadi pertanyaan juga, Leo. Indeks apa yang akan dijadikan sebagai juga menjadi bagian dari perhitungan formula upah minimum, berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya, Leo, yang mana ini hanya mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dan dalam pasal 88F ini juga, Leo, menjadi kontroversial karena dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menentukan formula perhitungan upah minimum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal 88D ayat 2. Ini juga justru menciptakan ketidakpastian baik itu bagi pelaku usaha maupun para pekerja. Selain terkait dengan formula penghitungan upah minimum yang juga berbeda dari Undang-Undang Cipta Kerja, Leo, diantaranya adalah terkait dengan tenaga alih daya atau outsourcing. Sebelumnya dihapus pada Undang-Undang Cipta Kerja, namun pada Perpu Cipta Kerja ini kembali ada dan dikatakan pemerintah akan menetapkan jenis pekerjaan yang bisa dialih dayakan melalui peraturan pemerintah. Ada kekhawatiran, Leo, jika diatur melalui peraturan pemerintah maka ini bisa direvisi juga sehingga menimbulkan ketidakpastian. Ini beberapa yang menjadi perhatian dari pelaku usaha maupun dari pekerja, Leo. Dan mengutip pernyataan Research Center for Indonesian Policy, regulasi yang diciptakan secara instan dan minim partisipasi publik berpotensi tidak menyelesaikan masalah dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu kita akan bahas lengkapnya bersama dengan para narasumber yang hadir hari ini dalam Economic Challenges, Leo. Ya, inilah Economic Challenges menggugat Perpu Cipta Kerja. Dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra, tetapi semuanya bisa kita jelaskan. Ya, kita berharap Indonesia tidak terkena imbas resesi global. Itu aja. Oleh sebab itu, pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak.
Ada 5 alasan mendasar kenapa pemerintah mengeluarkan Perpu. Tapi nanti kan tergantung sepenuhnya kepada fraksi-fraksi untuk melihat apakah alasan kegentingan memaksa itu terpenuhi atau tidak. Nah, jadi Perpu 2 diciptakan dengan menabrak amanat Undang-Undang Dasar 45. Demikian juga isi pasal per pasalnya bukan menciptakan sebuah kepastian, tapi ketidakpastian yang menimbulkan polemik dan konflik ke depan. Yang pertama, kami sudah menyandingkan, sudah mengkaji isi Perpu tersebut, dan isinya copy paste. Di tayangan barusan kita lihat bagaimana Ibu Mirah begitu berapi-api. Saya ingin langsung ke Bu Mirah dulu. Bu Mirah, apa benar bahwa Perpu Cipta Kerja yang ujung-ujung tahun lalu ya dikeluarkan oleh pemerintah itu merugikan pekerja, lebih menguntungkan pengusaha kalau Anda lihat? Yang pertama, saya boleh sedikit ya tadi menyampaikan bahwa ini keadaan terdesak, kondisi mendesak. Ini sebenarnya kontradiksi antara Bu Menkyu dengan Pak Menko Perekonomian. Bahwa pada saat Bu Menkyu menyampaikan outlook 2023, ekonomi kita menyampaikan kita masih lebih aman. Krisis masih jauh lah. Masih aman? Masih aman kondisi ekonomi kita, nggak jauh daripada krisis ekonomi global. Sedangkan Pak Erlangga menyatakan ini kan tadi ada kondisi yang akan ada ancaman, belum terjadi baru. Ini saya koreksi dulu. Yang kedua, kalau Perpu kemarin itu diterbitkan, teman-temannya Pak Anton ini sangat bergembira dan sukacita. Kenapa? Gitu. Ya nanti tanya ke Pak Anton kenapa. Karena kan menguntungkan dunia pelaku usaha atau pemodal ya. Persisnya apa Bu Mirah yang secara inti ya? Kita kan bicara ini kan halamannya aja ada 1117 itu ya dengan penjelasan yang paling inti dianggap merugikan pekerja kalau memang benar itu apa? Kan sebenarnya Perpu Cipta Kerja ini bukan hanya klaster ketenagakerjaan, tapi banyak klaster, banyak yang lain-lain. Tetapi sebenarnya kawan-kawan petani, kawan-kawan lingkungan juga protes nih. Tetapi karena saya diundang sebagai pekerja ya sudah saya akan ngomong tentang segmen pekerja. Satu terkait dengan tenaga kerja asing. Ini kita baru saja nih Pak Ellen diperlihatkan bagaimana di PT GNI ya itu terjadi seperti yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tenaga kerja asing masih diberikan karpet merah, sangat dimudahkan. Betapa tidak yang sebelumnya harus ada syarat-syarat, harus ada izin untuk pengajuan tenaga kerja asing. Sekarang hanya selembar surat saja istilahnya untuk bisa kebutuhan tenaga kerja langsung bisa masuk ke sini. Kemudian syarat-syarat yang lain, misal kewajiban berbahasa Indonesia sudah dihapus tuh jauh hari di tahun 2015-an yang lalu. Nah itu yang tenaga kerja asing. Yang kedua terkait dengan upah. Upah minimum ini ya tadi dikatakan bahwasannya di Perpu justru akan nanti diatur dalam PP. Nah masalahnya di pasal penutup Perpu itu menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak berlaku, tetapi PP-nya itu masih berlaku. Kan ini kontradiksi juga nih pasal penutup. Nanti Mas Leo bisa lihat bahwasannya ini ada kontradiksi antara pasal yang satu dengan yang lain. Bahwasannya ketika dia diakui PP-nya tapi dibatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya PP 36 tentang pengupahan itu masih berlaku. Apa isinya Bu 36 itu? Tadi Mbak Mercy sampaikan bahwa untuk perhitungan upah hanya dua pilihannya, inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Secara singkat saja Bu Mirah, ini artinya merugikan, netral atau menguntungkan pekerja? Merugikan pekerja buruh karena ada ketidakpastian 3 hal. 1, ketidakpastian tentang upah. 2, ketidakpastian tentang pekerjaan statusnya. 3, ketidakpastian tentang jaminan sosial. Baik. Tadi ada beberapa concern dari pekerja. Bagaimana menurut Pak Anton terkait dengan Perpu Cipta Kerja yang baru dirilis akhir tahun lalu? Saya kira Mbak Mercy, Pak Leo, ini artinya kita harus lihat dulu, kita sepakat dulu kepentingan nasional kita apa ini. Ini bukan hanya dua kubu, satu kubu buruh dan pengusaha. Jadi seakan-akan undang-undang atau Perpu ini dikerdilkan, ini hanya untuk mengatasi dua kubu ini. Nah itu adalah bipartit sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya jangan lupa, pada waktu Omnibus Law dicetuskan dengan konsiderasinya jelas menciptakan lapangan kerja. Ini Pak Ellen yang terlibat langsung membidani 45 juta orang sebelum COVID dan sebelum ada perang Ukraina. Jadi kita bayangkan itu saja sudah sangat serius, ditambah COVID, ditambah perang Ukraina. Yang sekarang kita lihat PHK mulai bergulir. Itu fakta yang terjadi. Bahwa ekonomi kita kuat, jujur saja ini ketopang dengan sumber daya alam yang ada hikmah juga, perang Ukraina dan Rusia. Harga komoditas masih mahal. Komoditas naik.
dilihat secara negara, oke. Tetapi kalau kita bicara lapangan kerja, nah ini kepentingan siapa sekarang ini? Jadi jangan dikerdilkan, seakan-akan undang-undang ini hanya mengatur kita berdua punya urusan, bukan begitu. Nah, baru kita lihat sekarang begini. Kita jangan selalu membawa case 1-2 itu yang ada terjadi ke generalisasi, seakan-akan begitu jelek. Saya bisa buktikan bahwa buruh tidak selalu tidak sejahtera. Ada satu pabrik Pak Leo, saya nggak usah sebut namanya, itu dia bikin koperasi. Aset mereka itu 50 miliar atau mungkin lebih, sampai 80. Setiap tahun ada sisa hasil usaha dibagi. Jadi kalau bilang, dan tabungan mereka itu puluhan miliar. Jadi kalau dibilang buruh tidak menabung, tidak benar juga. Nah, jadi begini, tapi kita nggak usah terlibat di soal-soal case ya. Persoalan sekarang ini dengan adanya digitalisasi dan dengan efek dari COVID dan perang, ini membutuhkan menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Padahal kita ini kejebak, yang kita bicara tadi kan upah minimum. Yang namanya upah minimum memang tidak untuk sejahtera. Kita mesti sepakat dulu, dan saya harapkan pemerintah dan DPR tentunya bisa tegas. Ya, upah minimum tidak untuk sejahtera, ini safety net. Nah, yang sejahtera itu negosiasi. Dan itu mereka punya kekuatan, diatur undang-undang, punya hak mogok dan lain-lain, tapi bukan hak demo. Nah, sekarang ini persoalan ini dibawa ke jalan. Nah, kalau sudah dibawa ke jalan kan ya lantas debat kusir jadinya kan. Ya, Pak Elan, kalau melihat ya, ini kan ada protes ya dari buruh. Itu nyata, karena Sabtu lalu ya Bu Mira ya? 14 Januari. 14 Januari, sudah mulai ada yang turun ke jalan. Walaupun mungkin belum tentu juga motifnya sama begitu ya, yang turun ke jalan ya, sama-sama semua seragam. Tapi pertanyaannya Pak Elan, apakah memang benar ini benar-benar Perpu Cipta Kerja ini benar-benar sudah melibatkan pengusaha dan buruh, atau memang masih tetap kurang meaningful participation yang tadinya diamanatkan MK supaya diperbanyak di Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya? Ya, jadi harus begini, kita harus melihat perspektifnya secara utuh. Mas Leonard, pertama gini. Ketika MK memutuskan bahwa dia inkonstitusional bersyarat, kita lihat sebabnya apa. Ada 3 sebab pokok. Yang pertama adalah bahwa metode omnibus yang dipakai dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu belum diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, sehingga dia tidak memenuhi aspek namanya standar baku dan kriteria dan standarnya. Satu. Yang kedua, terjadi apa yang disebut dengan kesalahan teknis penulisan. Ada salah rujuk, kemudian ada typo dan lain sebagainya. Sehingga ini MK memandang menyebabkan ketidakjelasan. Jadi dia melanggar azas kejelastujuan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga adalah kurang memenuhi, bukan tidak ya, kurang memenuhi apa yang disebut dengan partisipasi publik atau meaningful participation. Nah, ini kan kita kaji semua. Dari semua, makanya kita tidak hanya melihat amar putusan dari MK itu, tetapi kita lihat pertimbangan hukumnya. Nah, dari pertimbangan hukum itulah kita coba selesaikan satu persatu. Apa yang menjadi pokok? Nah, dalam konteks ini yang diujikan adalah formil, bentuk, prosedur. Ya kan, kita selesaikan kan. MK, jangan lupa, MK menolak 19 pengujian material. Jadi belum ada sekalipun pengujian mengenai materialnya. Yang diuji adalah mengenai formilnya. Pembentukan undang-undangnya. Pembentukan dan bentuknya. Jadi 3 itu. Belum substansinya? Belum. Makanya MK kan menolak 19. Ada 19 pengujian. Walaupun sebagian ada yang ditarik kembali. Tapi kita mencatat ada 19. Dan terbesar memang adalah di ketenagakerjaan. Nah, kita selesaikan satu-satu. Pertama adalah membakukan metode omnibus. Maka kita proseslah dengan DPR, kita ubah namanya adalah Undang-Undang 12/2011, pembentukan perundang-undangan. Dan itu dimasukkan di dalam undang-undang. Dengan demikian sudah memenuhi aspeknya. Kemudian di dalam Undang-Undang 12 kita masukkan juga meaningful participation, kita jabarkan hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, hak untuk mendapatkan penjelasan. Nah, Undang-Undang 13 ini kan diuji juga oleh teman-teman kita di Serikat Pekerja. Ada 2 pengujian di situ dan semuanya ditolak oleh MK. Dengan demikian kita mengatakan secara konstitusi metode omnibus itu sah dan legal dan kita bisa pakai. Yang kedua, kesalahan teknis penulisan kita perbaiki semua. Dan itu sudah kita tuangkan di dalam Perpu Cipta Kerja. Nah, yang ketiga, meaningful participation. Sejak kita Presiden dan DPR sepakat dan kemudian menetapkan Undang-Undang 11 2020 itu dilakukan sosialisasi. Sekaligus kita menyerap apa persoalan informasinya, akibatnya ini. Nah, setelah
putusan MK itu kita giatkan lagi partisipasinya. Makanya pemerintah juga membentuk namanya Satgas Cipta Kerja. Hampir tidak ada undang-undang yang disosialisasikan, Presiden membentuk Kepres sendiri, menugaskan beberapa orang untuk melakukan ini supaya dia masif melibatkan KL. Nah, dari catatan kami Satgas ini bersama dengan KL, bersama dengan Pemda, misalnya ya, dilaporkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sudah melakukan sosialisasi dan pembahasan dengan stakeholder, tidak hanya serikat pekerja, serikat buruh, itu sudah hampir mungkin 80 atau 90 kali. Nah, sehingga dengan demikian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa kita menceklis dari putusan MK itu sudah kita penuhi. Pertanyaannya, mungkin nanti saya akan ke Pak Melki ya, sebagai wakil kita, wakil rakyat yang ada di DPR, apakah benar bahwa Perpu Cipta Kerja ini dianggap lebih menguntungkan pengusaha? Mungkin sudah diajak bicara, tapi kan ujung-ujungnya pertanyaannya, kenapa kemudian beberapa hak karyawan yang ada di undang-undang sebelumnya dikurangi? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Melki. Selamat malam Pak Melki. Tadi sudah ada perbincangan penyempurnaan dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perpu. Namun kembali mendapatkan penolakan dari teman-teman pekerja. Bagaimana dari DPR Pak menanggapinya? Pembahasan ini kami lakukan tanggal 11 Januari lalu ya. Kami mengundang Menteri Tenaga Kerja membahas tentang Perpu ini. Tentu dari sisi tenaga kerja ya, Bu Mira ya. Dan pembahasan kami di 11 Januari itu juga semacam melihat pendapat dari teman-teman berbagai fraksi lah sebenarnya. Bisa kelihatan di situ, walaupun kemudian kita tidak buat terbuka, tertutup dibuat karena juga ternyata Ibu Menaker menyampaikan bahwa proses ini lagi berjalan dan tentu mungkin ada perdebatan yang mungkin kita ingin selesaikan dulu internal antara DPR dan pemerintah dulu. Di pertemuan tanggal 11 Januari itu kelihatan sekali memang undang-undang atau Perpu ini yang kemudian merespon terhadap putusan MK itu ternyata memang di berbagai pihak pasti tidak mungkin semuanya puas gitu. Dari sisi pemerintah juga mungkin tidak sangat puas juga karena kan ini dibuat dalam bentuk Perpu yang juga tentu ini kan ada situasi yang memang memaksa yang itu subjektif dilihat oleh pemerintah. Debatable lah di situ. Nah, tapi ternyata juga di aspek substansi dari peraturan ini ternyata juga penjelasannya itu dari sisi Menaker menjelaskan bahwa sudah coba meresponnya terkait dengan soal tadi alidaya itu. Yang dulu dibiarkan dia terbuka, hari ini dibatasi. Jadi outsourcing itu juga besok tidak akan dibuka untuk segala jenis pekerjaan, akan dibatasi. Nah, pembatasan inilah yang nantinya dalam peraturan turunan nanti itu Menaker mengatakan akan membuka diri bagi semua pihak terkait untuk duduk bersama. Sehingga nanti aturan turunannya nanti di terutama PMK-nya si Menaker ini itu juga bisa menjawab apa yang menjadi aspirasi pekerja di sektor mana saja kita mau batasi outsourcing ini. Ya, tapi itu bukan di Perpu ini kan ya? Kan memang tidak semua hal prinsip akan diatur dalam Perpu. Perpu kan udah undang-undang juga, dia mengatur hal yang bersifat prinsip. Di bawahnya berarti, di bawah Perpu ini akan diatur. Di PP juga kalau misalnya juga perlu diturunkan akan turunkan lagi dalam peraturan menterinya gitu. Jadi tentu hal-hal prinsip yang penting disepakati dulu, nanti detailnya terhadap pelaksanaan dari undang-undang tersebut akan dijawab oleh PP dan juga peraturan menteri. Ini satu soal tadi outsourcing. Soal juga tadi pengupahan juga sama saya kira. Karena tadi juga ada catatan tadi sudah disampaikan ya. Selain inflasi, tadi juga ada pertumbuhan ekonomi, ada juga indeks tertentu. Sekali lagi juga ini kan juga harus kita diskusikan lagi. Yang koefisien alfa itu ya jadi Pak ya? si Bu Menaker juga mengatakan bahwa ya sekarang juga kan tanpa ada Perpu saja, itu juga pasti pengupahan ini juga pasti ramai nih. Setiap kita punya tiap tahun kan pasti mau diputuskan apapun juga di Kementerian Tenaga Kerja putuskan itu sampai ke bawah juga pasti akan menjadi variatif juga. Gubernur akan memberikan responnya, jangankan buruh ya, gubernur juga protes kenapa gue begini gitu. Jadi ini ya ruang-ruang dialog ini jangan sampai putus gitu. Itu bisa diturunkan di dalam peraturan di bawahnya, di bawah Perpu Cipta Kerja ini. Pembicaraannya masih dan juga yang menarik begini, sebenarnya menarik adalah ada salah satu pasal gitu yang juga pengusaha protes. Kalau misalnya pasal 153, di situ dikatakan bahwa
pengusaha tidak bisa memecat begitu saja gitu. Nah, harus ada proses yang dilalui yang juga mungkin itu mudah-mudahan teman-teman buruh bisa nanti menyampaikan pengusaha proses yang dilalui sehingga tidak serta-merta pengusaha bisa memecat karyawan tanpa ada suatu proses yang disepakati lah, kalau boleh nanti diturunkan dalam peraturan. Itu di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada ya? Ada, kan dalam Perpu ini ada di undang-undang ya, yang undang-undang kemarin belum ada. Nah, Perpu ini kemudian mencoba menjawab itu. Jadi sebenarnya di sisi pengusaha juga ada yang menelpon kami juga mengatakan kami agak keberatan di poin ini misalnya. Pak Anton yang menelpon bukan? Bukan. Tapi ada yang menyampaikan lagi. Tapi di teman-teman buruh yang paling banyak kontak kepada kami merasa dirugikan gitu. Nah, ada berbagai hal itu yang bisa dibahas bersama dan saya kira pemerintah kalau saya dengarkan Ibu Mendak akan membuka diri nih. Nah, itu bisa didiskusikan bersama sehingga turunannya itu mudah-mudahan bisa menyepakati yang tadi bukan cuma pengusaha dan buruh ya, tapi saya sepakat tadi ya kita kepentingan bangsa lah. Kan ada banyak calon pekerja juga yang sementara sekolah atau juga yang mungkin lagi nganggur ini yang juga mungkin butuh kita dengar dan kita akomodasi dalam berbagai regulasi ke depan gitu. Oke, saya ingin bertanya sedikit saja ke Pak Melki. Kenapa kemudian sudah ditanya ya ke Ibu ya, walaupun yang mengeluarkan kan Pak Ellen ya, membidani Perpu ini. Kenapa Perpu sih Pak? Kenapa bukan undang-undang? Ya kan tadi itu kegentingan memaksa sekali lagi nih ya, karena itu kan wilayah Presiden Republik Indonesia yang tentu juga subjektivitas pemerintah sudah melihat dan ya seperti yang tadi disampaikan ya kan normatif seperti itu. Jadi sekali lagi memang angka-angka tadi itu kan ini pemerintah lebih bisa mengukur dan gini, kita jangan melihat kondisinya hari ini. Sekali lagi situasi dunia yang tidak pasti ini itu kan dia bisa saja terjadi dalam situasi cepat gitu. Konteksnya maksudnya ya? Menurut saya gini ya, kita lebih baik mengantisipasi daripada ketika itu terjadi kita kayak nanti menyalahkan lagi, kenapa kita nggak siap gitu. Sedia payung sebelum hujan. Nah, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi ini subjektif pemerintah bisa menjelaskan. Sedia payung sebelum hujan walaupun bisa juga hujan tidak turun begitu kan. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau hujan turun kita masih siapin payung. Oke. Bu Mira, ini dijelaskan oleh wakilnya nih, oleh Pak Melki bahwa sebenarnya diajak juga bicara. Bu Mira mungkin tidak diajak bicara, tapi mungkin ada kolega buruh. Kalau pembicaraan itu tentu yang menginisiasi biasa dari pemerintah. Setahu saya sih saya dengar dari bulan pertengahan tahun, tapi sekali lagi intensitasnya mungkin biar pemerintah dan Bu Mira yang bisa bilang. Ya jadi gini, ada yang namanya lembaga kerjasama tripartit nasional, LKS, Tripnas. Saya minta pemerintah itu kalau buat regulasi yang terkait dengan ketenagakerjaan perburuan, libatkan itu. Nah di LKS Tripnas itu ada perwakilan pengusaha, pekerja, dan pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja. Ini undang-undang nih, yang ngangkat pun Pak Presiden gitu loh. Ini tolong dilibatkan, difungsikan gitu loh, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba di pembahasan Perpu tidak enggak ada, karena kan ada pelibatan katanya kawan-kawan serikat pekerja. Itu kan enggak secara resmi. Ya, tetap pengennya saya libatkan Miras Sumiat enggak, saya enggak mau pengen kayak gitu. Tapi libatkan LKS tripartit ini gitu ya, supaya tadi hasilnya tidak ada lagi, meminimalisir lah. Meminimalisir tadi yang namanya bentrokan-bentrokan atau juga semacam keberatan-keberatan gitu ya. Tetapi saya pengen ngasih tahu juga Pak Melki bahwasannya seharusnya yang baiknya itu, yang idealnya itu kan bicara regulasi undang-undang yang ideal dong, jangan kemudian nanti turunkan di PP, diturunkan PP. PP itu bisa direvisi lagi gitu loh, dan itu yang rentan, sensitif, dan itu menjadi penolakan-penolakan nantinya. Akan lebih kuat kalau dimasukkan dalam undang-undang begitu ya? Betul. Baik, Pak Anton sebenarnya bagaimana sih kondisi dunia usaha saat ini dan apakah Perpu ini sangat mendesak bagi dunia usaha Pak? Jadi begini, kalau ditanya kita puas atau tidak, kita juga kurang puas. Tetapi begini, kenapa memaksa? Saya mencoba menghayati. Pengusaha itu yang paling ditakutkan adalah uncertainties. Nah, undang-undang ini belum jelas akan jalan atau tidak. Karena kita dapat banyak pertanyaan dari investor maupun buyers, apakah ini akan berjalan? Nah, kalau tidak ada satu pegangan karena belum selesai dan lain-lain, ini menimbulkan persoalan. Mereka ini begini, mereka kalau masuk di satu negara tidak hanya lihat yang seperti Pak Melki bilang kondisi sekarang, tapi melihat proyeksi ke depan. Nah, kalau undang-undangnya aja masih digugat dan seterusnya belum selesai, itu kan menimbulkan uncertainties. Dan kedua, Pak Leo, kita mesti sadar kalau kita amati, saya setuju dengan almarhum Pak Profesor Mubiarto. Dia mengatakan kita ini setelah reformasi sekali merdeka, merdeka sekali. Nah, jadi tinggal kalau mau talk show begini, Pak Leo mau undang siapa ini? Nah, kalau semua ini, dan akhirnya itu yang tidak baik juga, bahwa ekstrim satu begini, yang satu di bawah, akhirnya kompromi, Pak Melki. Nah, kalau kompromi kan cair, tidak jadi apa-apa. Nah, kita harapkan sebenarnya pemerintah harus lebih tegas. Kalau sudah yakin ini baik dan betul-betul demi kepentingan rakyat. Karena
di dunia ini, di negara manapun, pada akhirnya yang diprioritaskan terjadi perang dagang dan lain-lain karena lapangan kerja. Pak Anton, tapi Apindo setuju ya dengan Perpu Cipta Kerja ini? Karena di kesempatan yang lalu Pak Haryadi Sukamdhani di tempat yang sama mengatakan kami tidak diajak bicara, katanya begitu. Artinya begini, Pak Leo. Perpu itu domain DPR dan pemerintah. Ya, artinya yang saya tahu. Tapi kan dibocorkan sedikit bisa lah ke pengusaha. Ya, artinya begini, kita memang mengharapkan ada kepastian. Cuma memang yang kita agak kecewa karena memang menyangkut ketenaga kerjaan ini karena lari dari substansi. Satu contoh. Kalau kita bicara, tapi ini kan sudah jadi undang-undang, akan jadi undang-undang kalau disetujui. Bahwa satu contoh, alidaya. Loh, kalau pekerjaan yang namanya Boeing saja itu yang inti daripada pesawat itu yaitu mesin, dia beli dari Rolls Royce, outsourcing juga kan. Kenapa kita mesti atur semacam itu, Pak Melki? Dan kedua, dalam hal memilih seperti pekerja sekarang lebih suka yang bebas, Pak Melki. Jadi itu sudah tidak mau diikat-ikat ini. Jadi tolong ini dihargai juga. Tapi kembali lagi Pak Leo, kalau kita bolak-balik terus begini, tidak ada kepastian, akhirnya yang rugi adalah rakyat. Dan jangan lupa Pak Melki, kelompok-kelompok kepentingan, pertama tentu kaum buruh. Kedua, kelompok kepentingan lain yang tidak kalah penting yang Pak Melki bilang tadi, unemployment. Dan mereka tidak pernah diajak bicara. Jadi kalau kali ini juga mereka diajak bicara untuk dengar, mereka punya hak dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Untuk mendapatkan pekerjaan. Ini, Pak, dikatakan mendesak dan genting, Pak. Tapi kenapa baru diluncurkan akhir tahun 2022 padahal sudah terjadi krisis dan ketidakpastian di awal tahun 2022 kemarin, Pak? Kami akan membahas lengkapnya usai jeda iklan berikut ini dalam Economic Challenge. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Economic Challenges dan kami akan menampilkan timeline mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja disahkan tahun 2020 sampai keluarnya Perpu Cipta Kerja di akhir tahun 2022 kemarin. Mulai dari 5 Oktober 2020 Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan pemerintah bersama dengan DPR. Lalu pada tanggal 4 Mei 2021 setelahnya Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Namun seiring berjalannya waktu pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Namun proses sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja masih terus dilakukan mulai dari tahun 2021 sampai akhir tahun 2022 kemarin. Selanjutnya, pemirsa, kalau kita lihat di tahun 2023 pada 2022 maksud kami pada bulan April sampai Mei 2022, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat metode pembuatan regulasi secara omnibus sebagai salah satu syarat dari Mahkamah Konstitusi. Dan pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Jokowi mengesahkan Perpu Cipta Kerja. Dan saat ini di awal tahun 2023 sejumlah masyarakat mengajukan gugatan uji formal Perpu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat sudah ada upaya, Pak Ellen, dari pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Namun mengapa tiba-tiba keluar Perpu? Dan kalau tadi memenuhi unsur kegentingan, Pak, kemendesakan, sebenarnya kan itu sudah terjadi di awal tahun 2022. Sebenarnya kegentingan seperti apa, Pak, yang dilihat di tahun 2023 ini? Ya, jadi kita kan bisa saja melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, para menteri dan lain sebagainya. Tentu ada 3 kondisi yang kita lihat. Yang pertama yang sering disampaikan adalah kondisi global. Presiden seringkali mengulang, mewaspadai bahwa pernyataan dari IMF, ya Kristalina menyampaikan, sepertiga dari negara-negara dunia ini akan kena krisis. Kalau itu hitungannya, Presiden selalu bilang kan 70 negara. Yang sudah pasti kan dari 30 sudah masuk. Sudah antre jadi pasien IMF. Sudah. Nah ini akan mempengaruhi. Kenapa kita lihat di saat-saat di kuartal 4 jadi soal itu, kita lihat World Bank, kemudian IMF, mengkoreksi pertumbuhan forecast yang 2023 berapa kali? 3 kali. Ini artinya semakin kondisinya semakin ketidakpastian. Nah,
oleh karena itu tadi Pak Menteri sudah bilang, pemerintah harus siap sedia dong. Pemerintah harus memikirkan proyeksinya ke depan, policy-nya harus disiapkan. Nah, kita kan belajar dari pengalaman krisis sebelumnya. Kalau yang paling dekat adalah 2008. 2008 pemerintah mengeluarkan 3 perpu. Zamannya Pak SBY. Dan itu semuanya untuk antisipasi krisis. Pada saat krisis subprime mortgage itu ya? Antara lain. Di Amerika dan di Uni Eropa. Nah, pemerintah kan harus menyiapkan policy-nya. Itu. Nah, jadi kondisi global ini tidak hanya persoalan tadi tensi global, perang Rusia-Ukraina, kemudian ada tensi China dan Amerika. Jangan lupa ada BRICS dengan G7 dan lain sebagainya. Kemudian harga minyak dan pangan masih cukup tinggi karena ada disrupsi rantai pasok dan lain sebagainya. Kemudian terjadi inflasi global sehingga penurunan daya beli di Amerika, di Inggris, kemudian di Eropa. Kemudian juga suku bunga global naik juga sehingga memperebutkan dana investasi di berbagai negara itu jadi soal. Tapi pertanyaannya Pak Ellen, ini dulu yang jadi dilihat. Pak Ellen, saya cuma begini, saya ingin menjelaskan kondisi global. Kondisi dalam global tadi sudah disampaikan oleh Pak ini. Kita mempunyai persoalan bahwa pertumbuhan kita berapa? 5,3%. Atau bahkan di forecast di 2023 di bawah itu. Padahal kita punya PR backlog tenaga kerja yang harus masuk kerja formal itu sangat besar sekali. Baik, saya ingin bicara soal formilnya dulu Pak Ellen. Ini kan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikatakan MK inkonstitusional bersyarat diberikan akhir waktu sampai akhir tahun ini. Ini kan masih bulan 1 Pak, masih ada 10 bulan sampai ke bulan 11. Kenapa kemudian tidak diubah oleh pemerintah dengan bentuknya undang-undang, tidak perlu perpu? Karena kalau melihat konstelasi politik misalnya di DPR, kalau takut diganjal oleh Pak Melki dan kawan-kawan di DPR, itu kan semuanya bisa mendukung undang-undang, Pak. Kenapa harus perpu sih, Pak? Nah, jadi kan begini tadi, persoalan ketidakpastian itu kan menyebabkan kepastian untuk melakukan investasi atau tidak. Nah, jangan lupa, makanya membaca Perpu Cipta Kerja itu kan tidak sepotong. Itu kan banyak sekali yang diatur. Tenaga kerja adalah salah satu bahagian. Hanya salah satu klaster? Salah satu bahagian, tetapi jangan lupa, di situ ada namanya Lembaga Pengelola Investasi. Ya, INA. INA sudah berkomitmen untuk 32,2 billion US dollar. Itu kalau dikonversi mungkin sekitar 450 triliun. Ini investasi loh. Nah, kemudian di situ adalah pelaksanaan bagaimana kita mempermudah sistem pelayanan perizinan. Maaf, maksudnya yang INA tadi itu maksudnya apa Pak? Kalau kemudian kita tidak keluarkan perpu tidak jadi investasi, begitu maksudnya? Artinya kan begini, kan investasi itu bukan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun. Mungkin Pak Anton lebih tahu. Kan saya harus memperkirakan apakah pemerintah dan DPR bisa menyelesaikan dalam waktu 1 tahun ini. Kan kalau misalnya saya lihat situasinya, mereka kemudian situasi global, saya kan bisa saja memindahkan investasi saya di luar Indonesia. Nah, jadi ini perlu kepastian. Nah, itu tadi disebut makanya adalah kenapa memilihnya perpu, bukan undang-undang? Kan salah satu adalah aspek global, kemudian aspek dinamika di dalam. Kita membutuhkan percepatan perluasan lapangan kerja, kita punya backlog sekitar 53 juta, 2,71 adalah angkatan kerja baru yang harus diserap. Kemudian ada 8,4 juta pengangguran yang harus diselesaikan, dan itu butuh investasi semua. Nah, persoalan salah satunya adalah di 2020 sampai 2022 kita punya relaksasi untuk APBN, iya kan? Sekarang kan sudah tidak ada. Defisitnya hanya boleh 3% dari PDB. Sekarang kan tidak, kita kan ketat sekali. Nah, dari mana sumbernya itu untuk menutupi ini? Harus dari investasi. Itu kan rumus umum. Konsumsi, investasi, government, ekspor dan impor. Nah, ini kan harus ditopang ini semua. Nah, kita harus memperkirakan ini semua dalam satu kesatuan. Harmonisasi kebijakan. Nah, harmonisasi kebijakan itulah antara lainnya adalah dengan mempercepat memberikan kepastian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja melalui Perpu. Kemudian ada lagi paket pendukungnya. Keluarlah namanya Undang-Undang P2SK dan lain sebagainya. Inilah yang memberikan policy kebijakan pemerintah untuk siap menghadapi situasi apapun yang terjadi di global. Baik, Pak Ellen tadi berkatakan bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Problem yang saat ini dihadapi oleh Indonesia, bagaimana menurut Ibu Mirah? Kalau kayak gitu cocoknya Perpu Cipta Investasi, bukan Perpu Cipta Kerja. Karena kenyataannya Perpu Cipta Kerja kemudian tadi merugikan pekerja buruh gitu loh. Kenapa yang disasar itu hak-hak pekerja buruh yang dikurangi? Nah, ini kan terjadi Perpu Cipta Kerja, pengurangan gitu loh. Contohnya apa sih Bu yang paling nyata? Pertama tadi upah. Makanya sebalik lagi ke upah, ada pertumbuhan ekonomi harus atau inflasi, karena PP-nya tadi masih berlaku. Pasal penutup bahwa PP masih berlaku, PP terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, tapi Undang-Undang Cipta Kerja nggak berlaku. Ini kan
ambigu gitu loh, kontradiktif. Artinya PP 36 terkait dengan pengupahan dari Undang-Undang Cipta Kerja Turunan masih berlaku. Mau dibulak-balik gimana pun juga tetap aja masih berlaku gitu loh. Nah, balik lagi ke situ. Jadi ada pengurangan upah pesangon. Pesangon itu dibayangkan ya, kalau misalnya kawan-kawan hampir 20 tahun dapat 9 bulan gaji, kalau sampai 20 tahun. Tapi ada kawan-kawan ini yang mundurkan diri itu dari 9 bulan dikali lagi itu cuma dapat 0,5% gitu loh. Dari gaji 1 bulan? Dari pesangon 9 itu dikali lagi 0, cuma dapat 0,5%-nya tadi. Nah, kemudian kawan-kawan yang lain hilangi UMSK, upah minimum sektor kota kabupaten. UMSK itu sangat penting untuk membedakan sektor otomotif misalnya dengan sektor kaleng kerupuk nih, pabrik kerupuk. Karena beda Nggak boleh. Ini hilang nih. Jadi sama semua. Kalau sekarang katakan Pak Anton tadi misalnya, ini semua sekarang dunia pekerja ini pengennya bebas oleh outsourcing. Pak, kalau di Eropa iya. Karena apa? Mereka itu hanya concern per jam, $100 per jam. Dengan jaminan sosial yang sudah tercover dengan baik, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Kalau Indonesia belum bisa gitu. Balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kita hanya menginginkan, tolong dihitung lagi dong komponen hidup layak. Dulu ada tuh KHL, komponen hidup layak. Itu lebih fair, lebih rinci gitu loh daripada yang sekarang. Pak Anton, menanggapi Pak, silakan Pak. Saya ingin komentari 2 hal. Pertama yang dikatakan Pak Ellen tadi ya. Saya pikir gini ya, jangan kita melihat kita yang tahu persis kondisi dalam negeri. Si investor kan tidak tahu. Jadi masih menunggu setahun, dia masih ada uncertainties ini nanti jadi atau tidak. Sedangkan kita mendesak adalah dia itu segera memutuskan masuk. Itu makanya kenapa Bapak kelihatannya mendukung pemerintah tidak menghabiskan jatah waktu sampai November 2023. Namanya kan politik, uncertainties. Bahwa punya keyakinan berhasil, barangkali kita punya keyakinan karena didukung partai pendukung yang besar, tapi tidak ada jaminan kan? Karena menjelang 2024 ya, mungkin 2024 mulai berubah ya. Mungkin Pak Melki, kedua, Pak Melki tidak lagi mendukung Pak Ellen dan teman-teman begitu, siapa tahu ya. Namanya sekarang ini tahun politik. Silakan lanjut. Itu satu yang kenapa dianggap mendesak dari kacamata investor. Nah, kedua, penciptaan lapangan pekerjaan itu hanya bisa kalau ada investor yang mau datang. Investor mau datang kalau ada iklim investasi yang baik. Kalau menguntungkan. Nah, iklim investasi kita itu yang sebenarnya gini, Bu Mira. Dulu pada waktu pembicaraan Omnibus Law, buruh terlibat. Cuma karena mereka banyak, sebagian tidak ikut, ya berteriak tidak ikut. Tapi sebenarnya yang namanya pengupahan dan lain sudah tahu. Dan serikat pekerjanya banyak, maksud Pak Anton ya? Serikat kerja banyak kan ada. Nah, itu satu. Kedua, Bu Mira, ini kalau berhenti tidak ada pesangon memang. Pesangon itu uang tunggu karena diberhentikan oleh perusahaan. Jadi gini lah, supaya kita tidak bolak-balik, saya kira memang kita mesti ada satu point of reference yang sama. Perlu nggak penciptaan lapangan kerja? Itu dulu sekarang. Kalau dibilang berhak mendapatkan sesuai Undang-Undang Dasar, kalau tidak salah pasal 27 Pak Melki, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagaimana dapat pekerjaan yang layak kalau diganjal oleh undang-undang yang memberatkan itu? Pak Anton, pasal mana saja yang tepatnya menarik banyak investasi dan juga menarik para pengusaha untuk ekspansi bisnisnya, Pak? Oh ya, karena begini, tadi kan di permulaan kita membutuhkan sekian ribu triliun. Apalagi penciptaan lapangan kerja sekarang, kalau beberapa tahun lalu 1 triliun bisa mempekerjakan 4.000-an orang. Sekarang tinggal 1.000 lebih atau mungkin di bawah 1.300. 1.300 tahun lalu ya. Artinya jumlah investasi makin besar dan investor ini dengan dunia begitu terbuka, dia bebas memilih. Karena hanya untuk, jadi harus dipisahkan pasar dan investasi. Kalau dia merasa ini investasi di sini tidak nyaman, dia di ASEAN lain karena dia bebas masuk ke Indonesia. Nah ini tolong dimengerti juga, Mbak. Tadi Pak Melki sudah sempat bocorkan kepada kita, Mercy dan pemirsa, sudah mulai ada pembicaraan walaupun masih tertutup ya dengan Menteri Tenaga Kerja. Apakah kemudian pembicaraan ini akan menjadi terbuka dan kemana arahnya? Apakah Perpu ini akan jadi undang-undang atau ditolak DPR? Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Mercy, saya ingin langsung ke Pak Melki. Pak Melki, arahnya kemana ini Pak? Karena kan waktu tidak banyak untuk membahas apakah Perpu ini diterima atau ditolak. Akan diterima atau ditolak oleh DPR? Kalau melihat di Komisi 9 kemarin, ini diskusi antara 9 fraksi yang hadir semua dan semua memberikan sikap ya.
Saya anggap itu sebagai pandangan mini fraksi yang kemungkinan besar akan ke sana. Nampaknya sebagian besar fraksi itu bisa memahami dan bisa mengerti kenapa Perpu ini dikeluarkan. Dengan substansi yang ada, tapi dengan catatannya itu bahwa berbagai prinsip yang dianggap masih kurang tersebut itu diselesaikan di peraturan di bawahnya dengan melibatkan semua pihak. Ini catatannya. Jadi teman-teman dari buruh dan mungkin tadi ya kita bicara soal calon tenaga kerja, juga kita masih dengar perspektifnya. Juga mungkin di luar sektor tentang kaitan dengan klaster tenaga kerja itu kita masih dengarkan. Jadi memang selama ini perdebatan soal cipta kerja ini yang kemudian jadi Perpu saat ini itu kan orang terlalu fokus hanya bicara soal di sektor atau klaster tenaga kerja. Tapi klaster lain itu menurut kami kurang menjadi diskursus gitu. Jadi terabaikan begitu. Tidak begitu banyak orang membahas. Nah, mungkin saja kalau dia dilihat secara utuh, mudah-mudahan Perpu ini bisa ditangkap juga dengan utuh. Nah, sayangnya karena kita lihat ini dia cuma fokus cuma di salah satu klaster saja, kan yang lain tidak sempat kita bahas. Kecuali tadi Pak Ellen mewakili pemerintah bisa menjelaskan kan kita bisa dapat gambar ada aspek ini yang mau dibahas. Tapi kalau dilihat dari kejadian 11 Januari kemarin itu yang sampai akhir rapat kita cermati betul dinamika dari pendapat para fraksi sih, nampaknya posisi sebagian besar fraksi di DPR RI itu memahami dan mengerti kenapa ini dikeluarkan. Tapi dengan catatan tadi itu bahwa di peraturan turunan nanti di PP ataupun peraturan menteri itu berbagai stakeholders yang mungkin belum merasa diajak bicara itu mesti kita libatin lagi. Batas waktunya kapan Pak Melki untuk memutuskan nanti? Dia paling lama kan 1 bulan setelah dikeluarkan ya, 30 Januari kira-kira lah. Jadi pasti Januari. Sebelum itu sudah ada keputusan dari DPR RI yang nanti akan disampaikan nanti di sidang paripurna nanti. Jadwalnya belum ada ya? Nanti Bamus akan duduk dulu dari para ketua-ketua fraksi, dari pimpinan-pimpinan AKD. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa ada keputusan saja. Baik, Bu Mirah, bagaimana menurut Anda? Apakah Perpu Cipta Kerja ini perlu dilanjutkan atau dibatalkan? Satu, ada kelalaian ya dari pemerintah dan DPR RI. Karena keputusan MK itu sudah dikasih waktu 2 tahun. Kan ini kan sibuk dengan sosialisasi. Udah tahu MK memutuskan inkonstitusional, masih sosialisasi aja. Jadi ada kelalaian, harusnya manfaatkan waktu 2 tahun itu untuk memperbaiki. Jadi nggak muncul Perpu nih. Yang kedua, harapan kami adalah libatkan secara resmi yang namanya pekerja buruh itu. Kan ada lembaga LKS Tripartit Nasional itu, libatkan. Jadi janganlah mengambil yang merasa terwakil, yang merasa tadi besar atau kecil. Pokoknya libatkan LKS itu karena itu amanat undang-undang. Di dalam LKS itu semua serikat pekerja masuk? Kan yang terbanyak ada dong. Serikat-serikat yang sudah besar ada, saja? Yang dominan saja? Yang terbanyak punya anggota. Yang Bu Mirah masuk juga? Insya Allah ya. Presiden kan masih terlibat. Oke. Organisasinya. Ya, pertanyaannya Pak Anton, kalau melihat ini kan angin segar ya, walaupun yang namanya politik kan katanya cair ya Pak Ellen ya. Belum tentu yang dikatakan Pak Melki ini jadi begitu kan, bahwa akhirnya diterima oleh DPR Perpu Cipta Kerja. Tapi kalau melihat arah-arahnya, bahwa ini kemudian akan diterima dan otomatis kan berubah jadi undang-undang ya Pak Ellen ya. Itu akan lebih memberikan kepastian sungguh-sungguh bagi dunia usaha atau bagaimana? Artinya begini, walaupun di awal saya katakan tadi kita juga tidak puas, tetapi kita butuh kepastian. Lebih baik dengan catatan kurang puas dalam poin ini, tetapi ada kepastian. Ada dasarnya gitu ya? Ada itu kan kepastian. Kalau ini diterima, artinya undang-undang ini kan jadikan undang-undang. Nah jangan lupa Pak Leo, Bu Mercy, keadaan Indonesia, globalisasi dan digitalisasi itu tidak ramah untuk kondisi Indonesia yang angkatan kerja pendidikannya 60% SD dan SMP. Dan kedua, 60% juga informal worker yang nasibnya tidak jelas, tidak di backup oleh proteksi dan lain-lain ya, karena memang bekerja yang namanya informal. Jadi ini yang harus transformasi menjadi formal. Dan oleh karena itu kita butuh investor dalam skala besar, terutama padat karya. Karena kalau ini kita terlantarkan, tidak semua, banyak orang bilang oh ada pekerjaan baru, digitalisasi itu gimana yang pendidikan SD SMP masuk bidang ini? Tetap dibutuhkan padat karya. Nah inilah yang saya kira kita harapkan. Sementara ini ya sudahlah, kita jangan terlalu mempersoalkan prosedur dan lain-lain. Substansinya ini menguntungkan kita enggak? Saya kira kita lebih penting bicara substansi sekarang, menjawab persoalan kita. Pak Anton, kalau ada yang sempat mengusulkan begini, klaster cipta ketenaga kerjaan dikeluarkan saja sendiri. Karena akhirnya kan itu jadi bisa lebih fokus, dan yang lain-lainnya yang tadi kata Pak Melki tidak begitu terperhatikan, jadi bisa lebih fokus. Bagaimana Pak Anton? Tapi sebenarnya begini, apa mungkin mengeluarkan lagi satu pasal? Harus dibikin omnibus baru lagi kan? Dan kedua begini, masalah kepuasan. Menurut kita,
mereka tidak sebagian tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dibikin Perpu yang lebih baik dengan ada tambahan, masih tidak puas. Ini sampai kapan ini kan? Ya artinya begini, memang saya tahu filosofi buruh adalah kalau ditanya what do you want, we want more. Dan saya kira di mana-mana itu sementara ada. kalau pengusaha we want less gitu. Pengusaha lebih parah nggak kayak gitu. Pengusaha lebih parah lagi. Kan oleh karena itu kita butuh undang-undang yang mengatur. Dia untung banyak, bayar pajak lebih banyak. Jadi intinya gini Bang, menurut saya mesti duduk bersama musyawarah mufakat cari kepentingan bangsa negara gitu. Jadi semua harus melepaskan ego dan kepentingan dia untuk kepentingan bangsa. Itu yang penting di situ. Jadi kepentingan nasional kita apa dulu sekarang? National interest yang mesti kita bicara. Ini tidak karena kita sudah mendekati 2024 bukan kan ya? Ya ini harus dibicarakan sepanjang waktu. Wajib. Ya, wajib itu sepanjang waktu. Baik, Pak Ellen, jika Perpu ini disetujui oleh DPR, apakah optimis target investasi 1.400 triliun tercapai di tahun 2023? Sangat optimis. Sangat optimis. Bagaimana jika dibatalkan, Pak? Apa langkah dari pemerintah? Kita optimis itu disetujui. Tadi Pak Kemala juga, national interest-nya itu menjadi pokok poin yang sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden, yang konsepsi dari Perpu adalah subjektif Presiden, tadi sudah dijelaskan, itu kan nanti diuji di DPR sebagai objektifnya. Nah, objektif ini yang national interest-nya tentu harus dikemukakan lebih tinggi daripada hal-hal yang lain. Kalau dengan fakta tadi yang disampaikan Mercy sebelumnya kan Pak Ellen, bahwa belum ada nih Perpu Cipta Kerja, target investasi tahun lalu 1.200 triliun terlewati Pak. Kalau memang tahun ini tidak ada Perpu Cipta Kerja 1.400 triliun kan bisa terlewati juga. Tapi kan situasinya beda. Situasi globalnya kan beda. Jangan disamakan, karena situasinya berbeda itu tentu kan respon polisinya juga harus disiapkan yang berbeda pula. Ini adalah salah satu untuk memberikan kepastian tadi. Kalau seandainya ini sudah menjadi undang-undang, diterima oleh Pak Melki dan kawan-kawan di DPR, ada lagi yang menguji materikan, pemerintah sudah siap tidak? Sudah harus siap. Itu kan hak semua warga untuk melakukan pengujian. Pemerintah ditanya tidak ditanya harus siap. DPR tanya tidak harus disiap. Karena ada satu hal yang memang harus kita lakukan. Itulah konsep demokrasi kita dan kita akan lakukan itu semua. Bu Mirah siap untuk melakukan uji materi. Saya bukan mau mengarahkan, ini logika normalnya saja. Yang sudah-sudah kan nanti kayak lingkaran setan, uji lagi muter lagi begitu aja terus-terusan. Jadi saya kira kalau bagi saya ya, kami nggak melakukan uji materi. Tidak akan melakukan. Bu Mira pasti melihat national interest. Bukan national interest. Habis biaya kita. Kemana aja yang patungan belum selesai. Pemerintah sih enak aja, karena kan uangnya dari pajak rakyat. Kalau kita kan uang sendiri gitu. Iya. Kalau melihat ini memang pertanyaannya adalah apakah memang Perpu atau undang-undang, apakah kemudian menguji lagi Apindo tadi Pak Anton mengatakan setuju. Kalau yang paling penting adalah bagaimana kemudian investasi masuk ke Indonesia, Mercy. Betul. Ya. Kalau kita melihat ini pertanyaan terakhir untuk Bu Mirah, apa yang kira-kira akan bisa dilakukan Bu oleh buruh? Karena kan tadi Pak Melki mengatakan di dalam LKS tripartit ya, itu hanya yang dominan yang masuk. Tapi kan ada suara sekian banyak buruh yang dianggap tidak dominan, tidak masuk. Apakah kemudian akan menggencarkan komunikasi lagi lebih kepada Pak Ellen dan kawan-kawan? Pastinya. Jadi kita juga akan menyerap aspirasi bagi kawan-kawan yang tidak duduk di LKS tripartit nasional. Kita kan punya aliansi juga. Kita sampaikan nanti mereka akan mengusulkan itu dan kita akan suarakan di sana. Termasuk Bang Said Iqbal, Bang Andi Ganin Wea, itu diajak juga? Enggak, mereka yang ngajak kita malah. Baik, kita harapkan tentunya apa yang kita bicarakan ini bisa menyumbangkan kembali lagi untuk negara kita ya, Mercy ya. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Kami berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Leonard Samosir. Dan saya Mercy Wijaya, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.